Pada suatu hari di sebuah kota di Cina, ada seorang pria bernama Shao Chan, yang kala itu baru saja pindah menuju kota tersebut. Sementara di sisi lain, kita diperlihatkan dengan dua orang anak sekolah bernama Yuan Hai dan Yu Xiaoyang. Kita sebut saja Yu. Mereka berdua sedang merayakan pembukaan toko rental kaset milik Yu. Agar menambah kemeriahan, mereka berdua membakar bubuk mesiu. Dikarenakan mereka menggunakan bubuk mesiu tersebut terlalu banyak, sehingga menyambar salah satu kardus. Mereka berdua panik sembari memadamkan api tersebut, hingga tanpa sengaja, Yuan Hai jatuh dan hampir tertabrak. Di sana sempat terjadi perdebatan antara Pak Sopir dengan Yuan Hai. Dan dengan wajah imutnya, Yu tersenyum ke arah Zhao. Yu hanya tinggal berdua bersama dengan nenek. Setiap hari, nenek selalu membuat sup bebek kesukaannya. Pagi itu, Yu terlambat masuk ke kelas. Di sana, sudah lebih dulu Yuan Hai berdiri di luar. Dikarenakan, ia juga terlambat. Dan kebetulan sekali, sekolah baru Zhao sama dengan sekolah Yu. Sang guru bertanya alasan keterlambatan Yu. Ia kemudian memberikan alasan atas keterlambatannya itu, yang diakibatkan karena menolong ibu-ibu hamil di jalan. Mendengar alasan tersebut, satu kelas sontak tertawa, kecuali Zhao. Ia kemudian mengatakan, bagaimana jika yang dikatakan oleh Yu benar adanya? Sehingga para murid lain terdiam saling menatap. Mendengar pembelaan Zhao, Yu hanya terdiam kaget. Karena baru kali ini, ada orang yang percaya akan ucapannya. Ternyata, di balik semua itu, Yu adalah anak yang terkenal nakal dan pandai mencari alasan. Hingga para murid-murid di sana menjulukinya sebagai asbak. Nilainya juga selalu jelek dari murid-murid lain. Kebetulan sekali, rumah kontrakan Zhao berada satu atap dengan tempat usaha rental kaset Yu. Pada saat itu pula, sang ibu turun membawa peralatan gambar milik Zhao untuk dibuang ke tong sampah. Karena menurutnya akan merusak konsentrasi Zhao untuk persiapan masuk kuliah bisnis. Yang padahal, Zhao sangat tertarik di dunia seni. Meskipun berat, Zhao akhirnya membuang peralatan itu. Keesokan harinya, saat sedang menerima telepon, Zhao tak sadar celananya terkena tetesan air, yang menyebabkan celana tersebut kotor. Ia segera buru-buru mencari toilet, dan memaksa masuk ke toilet yang sedang dalam perbaikan. Tak disangka, Yu juga berada di sana. Ia mengira Zhao adalah wanita yang tengah bocor, sehingga ia inisiatif memberikan pembalut kepada Zhao. Saat keluar, Yu begitu kaget. Ternyata orang itu adalah Zhao. Mereka berdua sempat dimarahi oleh penjaga toilet di sana, hingga memutuskan segera pergi. Di perjalanan, Yu mengambil baju milik Yuan dan memberikan miliknya sebagai penutup celana. Sontak hal itu membuat Yuan marah dengan membawa beberapa rekan untuk mengeroyok Zhao. Beruntung, aksi mereka segera ketahuan oleh ibu-ibu yang segera melerai. Karena tak ingin disidang, mereka kemudian beralasan kalau mereka disuruh untuk menggambar dinding toko. Karena masih tak percaya, si ibu akhirnya menantang mereka untuk menggambar dinding tersebut. Zhao memang memiliki keahlian dalam menggambar. Hal itu tidaklah sulit baginya. Malam hari, saat akan pulang, Yu memberikan alat lukis yang sempat ia ambil kemarin. Awalnya ia menolak, namun karena terus dipaksa, ia akhirnya mau membawa peralatan tersebut. Dikarenakan Zhao jago menggambar, Yu meminta untuk membantunya menggambar poster untuk
menarik pelanggan di toko kasetnya. Setelah terus-terusan dirayu, ia lagi-lagi mau menurut. Hari demi hari, mereka berdua kini semakin dekat. Berkat gambarnya itu, toko kaset tersebut akhirnya rame hingga mendapatkan banyak uang. Namun pada suatu ketika, Yu diprotes karena kaset yang ia jual tidak sesuai dengan yang ada di poster. Yu kemudian bertanya, apakah kau sudah menontonnya sampai habis? Hingga akhirnya di momen itu, benih cinta keduanya mulai tumbuh. Di sekolah, saat tengah belajar, lampu di sana tiba-tiba padam, sehingga membuat para murid berlarian menuju lapangan. Di tengah kegelapan itu, Yao dan Zhao ngobrol berdua. Zhao memberitahu bahwa ia baru saja mendaftarkan dirinya untuk ikut kejuaraan melukis. Ia mengatakan bahwa juri di acara nanti adalah idolanya, dan karena alasan tersebutlah yang membuat ia termotivasi belajar seni. Mendengar hal tersebut, Yu pun ikut senang. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Sang ibu tiba-tiba datang dan memarahi Zhao. Karena mengetahui Zhao ikut lomba, Yu berusaha membela Zhao. Tetapi ia justru dimarahi sampai-sampai sang ibu mengatai Yu sebagai sampah dan anak nakal yang merusak kertas ujian temannya. Mendengar kata-kata tersebut, Yu menangis, pergi meninggalkan kelas. Di pantai, mereka berdua kemudian bertemu. Di sana, Yu pun bercerita. Dulu, ia memang sengaja merobek kertas ujian sang sahabat karena berusaha membantu. Qianpei menderita suatu penyakit yang membuat dirinya cepat lupa. Jika ia tak lulus ujian kelas, maka orang tuanya akan sangat marah hingga membuat dirinya stres berat. Hanya dengan satu cara untuk membuatnya bisa lulus tanpa harus nilai ujian, yaitu jika terjadi kecelakaan atau kertas ujian rusak karena tak sengaja. Sampai ujian tiba, Yu mengambil langkah berani dan mengoyak kertas ujian tersebut untuk membantu sang sahabat. Namun, usaha itu harus gagal tatkala Qianpei diikutkan ujian oleh orang tuanya dan tak lulus hingga pindah ke kota lain. Sejak saat itu, ia tak pernah lagi bertemu dengan Qianpei. Kini, hanya namanya yang buruk di mata murid-murid di sekolah. Sejak kejadian itu, hubungan keduanya semakin dekat. Yu secara diam-diam membantu Zhao persiapan mengikuti lomba. Dan selama kedekatannya dengan Zhao, kini nilai Yu semakin membaik. Tibalah hari perlombaan dimulai. Namun, cuaca hari itu tak bersahabat. Hujan lebat di seluruh Beijing. Meskipun demikian, tak menyurutkan semangat Zhao untuk mengikuti lomba. Dengan dibantu oleh Yu, ia berhasil keluar rumah. Sesampainya di gedung perlombaan, Zhao baru sadar bahwa tiket lombanya ternyata ketinggalan. Ia meminta izin kepada panitia lomba akan segera mengambil tiket setelah lomba selesai. Namun panitia tak mengizinkan. Ia nekat segera bergegas mengambilnya. Betapa kagetnya ia dari kejauhan melihat Yu sedang berlari ke arahnya, mengantarkan tiket lomba tersebut. Dengan pelindung tong sampah di badannya, ia berlari menembus derasnya hujan. Cewek Badung itu telah mencuri hatinya. Sebelum berpisah, Yu melambaikan tangan ke arahnya, sembari menyemangati. Wanita yang dianggap nakal, pengaruh buruk, bahkan bodoh di kelasnya, nyatanya tak sebanding dengan apa yang ia lakukan barusan. Di balik semua itu, ia adalah sosok yang peduli, baik hati. Tak terasa, hari kelulusan tiba.
para murid maupun para orang tua begitu bahagia. Di jalan, ia bertemu dengan Yu, yang kala itu tak sengaja bertemu dengannya. Karena sudah tak bisa menahan perasaannya, Zhao mengatakan apa yang selama ini ia rasakan. Dan tanpa berpikir panjang, ia langsung mencium Yu. Tahun demi tahun mereka lalui dengan sangat bahagia, tanpa adanya masalah yang berarti. Kala itu, Zhao sedang magang di sebuah perusahaan pameran dan dipercaya sebagai pembicara di sana. Meskipun sibuk, ia selalu perhatian kepadanya dengan mengirimkan makanan tanpa sepengetahuan Zhao sebelumnya. Ia segera bergegas keluar untuk mengambil makanan itu di saat acara akan segera dimulai. Namun saat ingin masuk ke dalam gedung, ia tak mendapatkan izin karena tak ada tanda pengenal staf. Meskipun sudah menjelaskan, ia tetap tak diperbolehkan masuk. Ia akhirnya berhasil masuk dan begitu kaget saat melihat ke arah layar. Foto-fotonya bersama Yu sedang disaksikan oleh banyak orang. Hingga buntut dari hal itu, ia harus dipecat dari pekerjaannya. Di saat sedang pusing, Yu terus-terusan memaksa untuk berbagi cerita dan masalah kepadanya. Hingga perkataan yang tak seharusnya Zhao ucapkan akhirnya terucap. Dia menyakiti hati Yu. Meskipun kita berdua pacaran, tak semuanya harus kau tahu dan ikut campur. Aku masih punya kehidupan lain. Aku punya keluarga, bahkan hal lain yang tidak harus kamu ketahui. Mendengar perkataan Zhao, Yu begitu kecewa. Hingga ia meminta Zhao untuk tidak menemuinya lagi, alias putus. Hari demi hari mereka lalui dengan sendiri. Keduanya gengsi untuk meminta maaf. Meskipun begitu, baik Yu ataupun Zhao masih saling memikirkan satu sama lain. Di taman, Yu bertemu dengan pasangannya sedang prewedding. Ia diminta tolong untuk menjadi penangkap bunga di sana. Ia sempat menolak, namun karena mempelai wanita terus-terusan memohon, ia akhirnya bersedia membantu. Di sana, ia iri melihat senyum bahagia mempelai wanita. Di dalam hatinya, ia juga ingin sekali menikmati hal itu, menikah dan hidup bahagia. Hingga mereka berdua akhirnya berbaikan. Di dalam kereta, Yu bertanya bagaimana jika suatu hari nanti salah satu di antara kita meninggal lebih dulu. Apa yang akan kau katakan? Dan jika kau lebih dulu, aku akan mengatakan, aku berjanji kepadanya, aku tidak akan menangis karena tak ada penyesalan. Kami telah melalui banyak hal beriringan. Di akhir, apa yang memisahkan kami bukanlah perselisihan ataupun pengkhianatan, melainkan hukum alam. Hal yang paling menakutkan di dunia. Aku bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku cukup beruntung menggambarkan hidupku dengan bahagia. Zhao Qian dan aku, kami telah menghabiskan hidup berdua beriringan. Zhao Qian, ia adalah kekasih terbaik. Setiap langkah yang aku ambil menuju padanya membuatku merasa lebih bahagia. Pada suatu malam, Zhao meminta maaf terlambat datang untuk merayakan ulang tahun Yu, sehingga ia tak dapat membawa kue ulang tahun pesanannya. Di momen itu, Zhao memberikan sebuah kalung sebagai hadiah.
Sebelum meniup lilin, ia pun membuat 3 permintaan. Pertama, ia ingin sang nenek terus sehat. Kedua, ia ingin pekerjaannya dilancarkan. Dan yang ketiga, ia sangat ingin suatu saat ia dilamar oleh Zhao dan hidup berdua dengan bahagia. Dan ia pun berharap di ulang tahunnya tahun depan, keinginan ketiganya terwujud. Berbeda dengan Yu, di saat karirnya melejit, Zhao justru ia harus mati-matian membangun karirnya. Sampai-sampai ia harus rela menjadi supir kliennya untuk mendapatkan proyek darinya. Namun sayangnya, sampai saat ini ia belum mendapatkan lampu hijau. Di sisi lain, keuangan Zhao juga semakin menipis. Bahkan untuk memesan di restoran saja, ia harus memilih harga yang paling murah. Malam hari saat pikiran Zhao sedang mumet, lagi-lagi ia merasa tersinggung tatkala Yu memintanya untuk berhenti bekerja dengan presiden kliennya itu. Hari demi hari, bahagia yang dulu mereka rasakan kini sirna. Meskipun begitu, Yu tetap mengabarinya. Namun, Zhao selalu cuek mengabaikan pesannya. Sampai suatu ketika, wajah yang selalu tersenyum dan selalu memberikan hal positif kini kian meredup tatkala mendengar kabar bahwa sang nenek masuk rumah sakit. Ia sudah meminta Zhao datang menemui. Namun lagi-lagi, karena kesibukan pekerjaan, ia datang terlambat. Dan sang nenek tak bisa diselamatkan. Sejak saat itu, Yu menjadi sangat terpukul dan tak mau berbicara dengan Zhao. Ia kecewa, ia marah di saat ia membutuhkan kehadiran Zhao di sampingnya, ia malah sibuk. Tanpa Yu memahami apa yang Zhao perjuangkan selama ini. Keegoisan telah mengalahkan keduanya. Tak terasa, setahun berlalu begitu cepat. Di sebuah pameran, ia bertemu lagi dengan Zhao, yang kini telah sukses menjadi manajer di sebuah pusat perbelanjaan. Di dalam kereta, mereka berbincang berdua. Sejenak, melupakan segala kepahitan di masa lalu. Layaknya teman baru, hanya kebahagiaan. Entahlah. Setidaknya itulah yang mereka gambarkan. Obrolan mereka kini terhenti di sebuah jembatan di tengah kota. Di sana, mereka kembali mengenang masa lalu. Sudah 9 tahun mereka bersama. Yu tak bisa menahan air matanya. Jauh di lubuk hatinya, ia masih sangat mencintai Zhao. Sebelum berpisah, ia tak tahan menahan perasaannya. Ia memeluk Zhao. Ia sebenarnya sangat berharap Zhao mengatakan untuk memintanya kembali dan menikahinya. Dengan penuh berlinang air mata, ia memeluk Zhao. Tetapi Zhao masih tetap saja egois. Malam itu adalah mungkin terakhir kalinya mereka berdua bertemu. Dua tahun berlalu, nampaknya ia sudah berdamai dengan hatinya. Sampai suatu hari, sebuah pesan mendarat di handphonenya. Pesan itu tentunya dari Zhao, yang mengabarkan jika ia akan segera menikah. Seketika itu, hati Yu itu hancur. Harusnya, wanita yang bersamanya di pelaminan adalah Yu, bukan wanita lain.